Yo, what's up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Curry ya dalam segmen Ada apa ya? Biasanya kalau kita pulang ke rumah, hal pertama yang kita pikirin tuh ngunci pintu, rebahan, terus dalam hati, oke, nyaman dan aman. Tapi selama beberapa hari terakhir, ada seseorang yang diem-diem datang ke depan pintu rumah lu. Bayangin, dia nggak masuk, dia nggak rusak kunci, dia nggak gedor-gedor kayak maling, dia cuma berdiri di luar. Kadang dia nempelin telinganya ke pintu, seolah-olah lagi dengerin suara dari dalam. Kadang mondar-mandir di lorong. Dan semua itu terjadi waktu lu lagi ada di dalam rumah. Masalahnya, lu sama sekali nggak sadar kalau selama ini ada orang yang lagi ngawasin lu dari balik pintu. Dan yang bikin lebih merinding lagi, orang itu bukan cuma ngawasin doang. Dia juga sambil berdiri di depan pintu rumah lu. Dan ini bukan cerita film, Thames. Ini kejadian yang benar-benar terjadi di Korea Selatan. Jadi tanggal 15 Juni, media Korea memberitakan sebuah kasus yang dialami oleh seorang mahasiswi berusia 20 tahunan yang sedang tinggal sendirian di provinsi Gyeonggi. Ceritanya dimulai tanggal 11 April sekitar jam 1 pagi, 1 subuh ya. Dan malam itu si korban lagi rebahan di tempat tidur sambil dengerin musik dari HP. Tiba-tiba, ting dong, ting dong, ting dong, ting dong, ting dong. Bel apartemennya bunyi berkali-kali. Jam 1 pagi coba bayangin. Lu tinggal sendirian terus tiba-tiba ada orang mencet bel berkali-kali. Itu jujur serem. Dan korbannya langsung kaget dan ngecek intercom. Di layar muncul seorang pria yang sama sekali nggak dia kenal. Dan mukanya pun nggak full. Cuma sampai di sini doang kelihatan di intercomnya. Dan belum sempat korban ngomong banyak, pria itu langsung bilang dengan nada kesal, "Berisik, suaranya ganggu." Korban yang bingung akhirnya minta maaf. Dia bilang, "Maaf ya, saya nggak sadar kalau suaranya sampai kedengeran. Harusnya di sini selesai kan ya, Thames? Kalau memang cuma komplain suara." Ya udah, korban sudah minta maaf, tapi ternyata nggak berhenti di situ. Tok tok tok. Pria itu mulai ngotok pintu lagi dan dia bilang, "Buka pintunya. Coba buka sebentar." Nah, di titik ini korban mulai merasa ada yang nggak beres. Dia tinggal sendirian, udah lewat tengah malam dan di luar pintu ada laki-laki asing yang maksa pintunya dibuka. Jadi korban memilih diam. Dia nggak buka pintu, dia berhenti respon. Beberapa saat kemudian, suasana jadi silent. Pria itu pergi. Or at least, itu yang dipikirkan korban waktu itu. Dan karena rasa takutnya nggak hilang, tanggal 16 April, korban akhirnya masang CCTV di depan pintu apartemennya. Dan selama 3 tahun, sangat menarik. Dia belum pernah ada yang bilang, ada yang komplain soal kebisingan dari tetangga. Makanya kejadian tanggal 11 April itu terasa sangat-sangat aneh. Kayak kok tiba-tiba ada orang asing datang jam 1 pagi buat komplain suara. Which never happened before. Dan ternyata dia pasang CCTV itu justru membuka sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam itu juga korban pulang bersama temannya sekitar tengah malam. Mereka masuk ke apartemen seperti biasa, pintu ditutup, dan belum sampai 20 detik. Dari sudut lorong muncul seorang pria. Dan menurut rekaman CCTV, pria itu terlihat keluar dari area pojok lorong, lalu berjalan ke arah pintu apartemen korban. Dia berdiri di sana, mulai mondar-mandir. Beberapa kali dia tempelin telinganya ke pintu, seolah-olah dia sedang mencoba dengerin apa yang sedang terjadi di dalam rumahnya. Kadang dia juga angkat HP-nya dan mengarahkannya ke pintu apartemen. Dan ini bukan cuma sebentar, bukan 5 menit atau 10 menit. Menurut laporan, dia berada di sana sekitar 2 jam. Bayangin lu lagi di dalam rumah, mungkin lagi ngobrol, lagi istirahat lah, lagi merasa aman gitu ya, rumah kita sendiri gitu loh. Tapi di luar pintu, ada orang berdiri selama berjam-jam sambil ngawasin pintu lu. Dan setelah itu, situasinya makin parah. Menurut rekaman CCTV, pria itu lepasin celananya dan melakukan tindakan cabul tepat di depan pintu apartemen korban. Baru setelah dia sadar ada CCTV di atas, dia buru-buru pakai kembali pakaiannya dan langsung tinggalin lokasi. Waktu korban melihat rekamannya dia langsung sadar. Pria ini adalah orang yang sama yang beberapa hari sebelumnya datang dengan alasan komplain suara dan yang minta buka pintu. Dan laporan kemudian mengungkap fakta lain yang membuat publik Korea semakin kaget. Pria berusia 30-an tahun itu ternyata bukan penghuni apartemen situ. Dia hanya kenalan dari salah satu penghuni gedung dan alamat resmi pun tempat tinggalnya bukan di situ. Jadi ini bukan tetangga yang benar-benar merasa terganggu suara. Dia memang datang ke sana untuk cewek itu. Setelah korban melapor, polisi akhirnya berhasil menangkap pria tersebut. Dan menurut laporan, dalam pemeriksaan awal, pria itu mengakui seluruh perbuatannya. Dia disebut mengatakan bahwa dia nggak bermaksud menakut-nakutin korban dan hanya ingin menikmati sendiri. Dia juga minta penyelesaian damai dengan alasan masih punya keluarga dan pekerjaan yang harus dijaga. Tapi kemudian menurut berita, setelah didampingi pengacara, pembelaannya berubah. Mereka berargumen bahwa tindakan itu bukan stalking, melainkan lebih seperti pelanggaran privasi.
Bahkan ada argumen bahwa tanpa CCTV, korban mungkin tidak akan tahu kejadian itu terjadi. Laporan juga menyebut adanya argumen bahwa korban tidak pernah secara eksplisit melarang pelaku untuk mendekatinya. Saat ini proses hukumnya masih berjalan dan pria tersebut sudah diserahkan ke kejaksaan dengan dugaan pelanggaran terkait stalking dan tindakan cabul di ruang publik. Tapi buat korban, dampaknya sudah sangat-sangat besar. Dia ngaku harus segera pindah rumah karena sudah tidak merasa aman tinggal di sana. Selain mengalami kerugian finansial karena harus pindah mendadak, korban juga menjalani perawatan psikiatri dan konseling psikologis. Dan menurut gue kasus ini viral bukan cuma karena tindakan pelakunya menjijikan ya, tapi karena banyak orang bisa ngebayangin diri mereka ada di posisi korban. Lu tinggal sendirian, lu sudah kunci pintu, lu ngerasa rumah itu tempat paling aman, tapi ternyata di luar sana ada seseorang yang berdiri di depan pintu lu nguping berjam-jam, lagi dengerin suara lu, ngawasin aktivitas lu, dan lu sama sekali nggak tahu. Dan di Korea Selatan sendiri, isu kayak gini memang sangat sensitif. Banyak mahasiswa dan pekerja muda tinggal sendirian di apartemen kecil atau studio. Jadi keamanan tempat tinggal, terutama buat perempuan yang tinggal sendirian, sering banget jadi perhatian publik. Yang juga bikin kasus ini makin dibahas adalah timing pemasangan CCTV-nya. Korban pasang CCTV karena merasa ada yang aneh setelah kejadian tanggal 11 April. Dan hanya beberapa jam setelah CCTV itu dipasang, kamera tersebut langsung merekam aksi pria ini. Coba bayangin kalau CCTV itu belum dipasang ya, mungkin korban cuma akan punya firasat buruk doang. Nggak ada bukti yang real gitu loh. Buat gue pribadi, bagian paling merinding di sini adalah justru bukan cuma adegan yang terekam CCTV. Tapi faktanya bahwa semuanya dimulai dari sesuatu yang terdengar biasa banget. Ada orang ketok pintu, bilang suaranya berisik. Dan sekilas seperti konflik kecil gitu loh antara penghuni apartemen ya, which happens a lot di Korea. Tapi ternyata menurut laporan yang muncul kemudian, situasinya jauh beda dari yang dibayangkannya. Dan jujur gue kepikiran satu hal, gimana kalau malam itu korban buka pintunya? Waduh, gue gak bisa bayangin apa yang mungkin terjadi di malam itu. Kasus ini menjadi pengingat bahwa rasa aman di rumah itu nggak bisa dianggap remeh. Kadang ancaman nggak datang dengan cara yang heboh, kadang ancaman datang diam-diam, berdiri di balik pintu. Dan bahkan kita nggak sadar. Menurut lu pada gimana? Kalau lu ada di posisi seperti ini, langkah preventif apa yang bakal lu lakuin? Pasang CCTV kah? Atau nggak pernah buka pintu buat orang asing? Atau langsung lapor polisi? Atau ada cara lain? Dan menurut lu pada, kenapa kejadian seperti ini masih bisa terjadi di masyarakat? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan keamanan? Bukan cuma untuk perempuan, tapi untuk semua orang yang tinggal sendiri. Silahkan tulis pendapat lu pada di kolom komentar. Gua kepo banget dengan perspektif orang Indonesia. Jadi lu pada yang ada rencana pergi ke Korea ataupun studi di sana atau tinggal di sana, harus selalu ingat bahwa kita harus selalu hati-hati. Apalagi kalau, minta maaf banget kalau kalian perempuan, harus hati-hati apalagi pas malam-malam. Kita nggak tahu what could happen to us, seperti kasus ini. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya dalam segmen Ada Apa Ya? Annyeong, apa kata dunia?